Pulau Nias bahasa Nias. Tania adalah sebutan untuk pulau dan kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia, dan secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini merupakan pulau terbesar di antara gugusan pulau di pantai barat Sumatera, dihuni oleh mayoritas suku Nias. Pulau dengan luas wilayah 5.625 km ini berpenduduk 906.008 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Satu Pulau Nias terbagi atas 5 daerah administrasi, 1 kota dan 4 kabupaten. Yang pertama, saya akan menjelaskan tradisi pencarian jodoh dalam adat Nias. Tradisi pencarian jodoh dalam suku Nias disebut dengan Pamaigi Niha. Suku Nias merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki adat istiadat perjodohan sejak dahulu kala. Hingga saat ini, Pamaigi Niha sebagai tawaf awal pernikahan suku Nias dipertahankan oleh masyarakat Nias. Mencari jodoh atau yang disebut dengan Pamaigi Niha dilakukan oleh orang tua atau saudara dari pihak laki-laki dengan cara mencari dan mendatangi rumah keluarga perempuan yang sudah siap menikah. Syarat pernikahan dalam adat Nias. Syarat pernikahan secara adat dalam masyarakat Nias adalah sebagai berikut. 1. Harus seagama. 2. Tidak boleh menikahi sepupu baik dari pihak keluarga ibu maupun pihak keluarga bapak. 3. Boleh menikah dengan semarga dengan syarat 10 keturunan. 4. Pihak keluarga laki-laki mampu memenuhi kejujuran yang sudah ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan. Yang kelima, kedua mempelai memiliki kepribadian yang baik dan tidak memiliki wilayah keluarga yang buruk serta secara turun-menurun. Yang keenam, bersedia menjalankan semua upacara-upacara adat yang berhubungan dengan tahap upacara pernikahan. Yang kedua, saya akan membahas mahar dalam pernikahan adat Nias. Hal yang paling unik dalam pernikahan adat Nias adalah mahar. Kalau di Nias, mahar dikenal juga dengan sebutan bowo yang artinya pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar dalam pernikahan Nias adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dipenuhi oleh orang yang akan menikah dengan seorang wanita Nias. Perkawinan di Nias adalah eksogami, di mana perkawinan di luar sukunya. Dalam pernikahan adat Nias, mahar merupakan kewajiban yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Bahkan dalam adat pernikahan adat Nias, mempelai pria harus melunasi mas kawin kepada semua pihak yang mempunyai hubungan famili dengan mempelai wanita, terutama kepada pihak ibunya atau yang disebut juga dengan uwu. Dengan kesombongan kita, kemudian dalam desa sendiri masih diharapkan supaya mempelai pria mengadakan suatu pesta untuk seluruh warga. Jadi di dalam pernikahan adat Nias ini dalam menentukan mahar seorang mempelai wanita itu, kesombongan dari seorang mempelai pria itu masih sangat terlihat karena dalam mengumpulkan mahar ini lelaki harus bekerja keras supaya boleh mengumpulkan mahar yang terkenal sangat mahal untuk mempelai wanitanya. Kalau mempelai pria tidak memberikan pesta dalam desanya, dia tetap dianggap sebagai anak-anak sekalipun umurnya sudah tua, sehingga ia tidak memiliki hak suara dalam desa. Dari dulu hingga saat ini, biaya utama pesta pernikahan adalah contohnya pembayaran babi yang dibutuhkan untuk pesta. Jadi babi ini merupakan salah satu contoh mahar dalam pernikahan adat Nias. Sampai hari ini, biaya pesta pernikahan merupakan beban besar pada pasangan muda yang akan berencana menikah di adat suku Nias. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang saya akan bahas itu. Yang pertama itu peran mahar dalam perkawinan adat Nias. Nah, di dalam adat istiadat suku Nias, mahar atau bowo merupakan syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga hukumnya adalah wajib dalam hukum adat Nias. Syarat sah perkawinan apabila mahar telah diberikan dari pihak pengantin laki-laki ke pihak pengantin perempuan. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan pihak laki-laki ke pihak perempuan atau kerabat dari calon mempelai perempuan. Mahar atau bowo itu mengandung arti kasih sayang orang tua kepada anak, di mana bowo terjadi karena pihak laki-laki menyatakan kasih sayang terhadap pihak perempuan. Tanpa mahar, pernikahan tidak akan dilangsungkan. Yang kedua, jumlah mahar perkawinan adat Nias. Nah, jumlah mahar perkawinan adat Nias terdiri dari uang, babi, dan beras. Besarnya jumlah mas kawin yang dibayar oleh laki-laki
tergantung dengan tingkat status sosial orang tua pihak perempuan. Nah, di sini semakin tinggi tingkat pendidikan atau semakin kaya, maka mahar yang diminta pun semakin besar. Nah, di sini jika tingkat pendidikan dari mempelai wanita, jika semakin tinggi tingkat pendidikannya, contohnya S2, maka mahar yang akan diterima dari pengantin mempelai laki-laki akan semakin tinggi. Selanjutnya itu dalam perkawinan adat Nias, jumlah mahar akan menentukan derajat sosial di masyarakat Nias sebagai bentuk pengakuan atau penghormatan dan penghargaan terhadap martabat wanita. Selain itu, mahar memiliki nilai untuk menjalin kekerabatan sebagai simbol penghargaan dan penghormatan dalam adat istiadat Nias dan mencegah terjadinya perceraian. Selanjutnya, perubahan jumlah mahar. Dalam perkembangannya, mahar mengalami pergeseran nilai. Hal ini karena mahar sebagai syarat pernikahan harus dibayar sedangkan kemampuan pengantin laki-laki terbatas. Saat ini, istilah bowo atau mahar mengalami pergeseran menjadi gogoila atau ketentuan. Istilah gogoila ini yang lebih dikenal di kalangan tokoh adat Nias saat ini. Untuk mencapai ketentuan nilai mahar tersebut dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam musyawarah tersebut terjadi tawar-menawar berapa gogoila yang harus dibayarkan pihak laki-laki. Dulu bowo masih dapat dibayarkan dalam perkawinan adat Nias karena sistem perekonomian Nias masih barter. Bowo dihitung dalam jumlah babi bukan uang. Kalau bowo diuangkan nilainya bisa menjadi beban kehidupan generasi selanjutnya. Mahar atau bowo juga menjadi bagian dari pesta dan perayaan pernikahan adat Nias yang melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.